Hai, di video kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan kondisi fisik dewasa akhir atau lansia, serta bagaimana kesehatan reproduksinya. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, bener banget tuh. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi mending kita kenalan dulu yuk sama 12 anggota kelompok 1. Yang pertama ada Fatrinia dan saya Sarinalda. Mereka berperan sebagai editor. Lalu yang kedua ada Tiara, Ina Wayuningsi, Dea Lestriana, Tasya Valerina Putri sebagai pembuat PPT. Selain itu masih ada 6 orang lagi nih. Ada Aisyah Maharani yang berperan sebagai editor, Bianca Anisha Lestari berperan sebagai pemateri, Febrina Amelia Putri dan Dewi Anjani sebagai pembuat PPT, Hairunisa Rahma Safitri sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Mary Angelia yang berperan sebagai editor. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang otak yang menjadi tua. Seiring dengan bertambahnya usia, berat dan volume otak akan mulai mengalami penyusutan. Pada usia 20 hingga 90 tahun, otak akan kehilangan beratnya sebesar 5 hingga 10%. Di samping itu, di masa dewasa pertengahan dan dewasa akhir, secara keseluruhan terjadi kemunduran dari fungsi sistem saraf. Oleh karena itulah, volume otak 15% akan jadi lebih sedikit dibandingkan orang muda karena berkurangnya dendrit, kerusakan membran mielin, atau kematian pada sel otak. Otak yang menjadi tua ini juga erat kaitannya dengan korteks prefrontal yang menyusut. Selain itu, juga melambatnya fungsi otak dan batang otak serta proses penuaan yang menyebabkan berkurangnya neurotransmitter, asetilkolin, dopamin, dan sebagainya. Nah, tadi kan sudah jelaskan tentang otak yang bisa mengkompensasi, yaitu otak yang bisa beradaptasi. Seandainya otak kita ini adalah komputer, maka deskripsi mengenai otak yang menjadi tua mungkin akan membuat kita berpikir bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan. Akan tetapi tidak seperti komputer, otak kita memiliki kapasitas untuk memperbaiki secara nyata. Jadi otak kita ini lebih canggih sebenarnya daripada komputer itu sendiri, karena kita bisa memperbaiki otak itu sendiri. Otak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Jadi di masa dewasa akhir, otak hanya kehilangan sebagian dari kemampuannya untuk berfungsi, dan aktivitas yang dilakukan orang dewasa lanjut usia bisa mempengaruhi perkembangan otaknya sendiri. Misalnya dengan rajin membaca, rajin melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk otaknya seperti senam otak dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah orang dewasa, bahkan orang dewasa yang menua, mengembangkan neuron-neuron baru? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para peneliti telah menemukan bahwa neurogenesis atau generasi neuron baru benar-benar terjadi pada spesies mamalia yang lebih rendah, misalnya tikus. Jadi mereka menemukan bahwa jika tikus diberi tantangan kognitif untuk mempelajari sesuatu, sel-sel otak yang baru bisa bertahan lebih lama. Saat ini neurogenesis bisa terjadi pada manusia dewasa juga loh, tetapi para peneliti telah mendokumentasikan neurogenesis hanya dalam 2 wilayah otak, yaitu hipokampus yang terlibat dalam memori dan olfaktori yang bertanggung jawab atas aroma. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih otak yang menua bisa beradaptasi? Stanley Rapport, Ketua Laboratorium Neuroscience di Institusi Nasional untuk Penuaan, menunjukkan caranya. Ia membandingkan otak yang lebih muda dengan otak yang lebih tua, menghubungkan diri kembali untuk mengimbangi kehilangan yang terjadi. Jika suatu neuron tidak sanggup untuk melakukan tugas tersebut, neuron-neuron terdekat akan membantu mengisi ketidakmampuan tersebut. Jadi raport ini menyimpulkan bahwa seiring menuanya otak, mereka bisa memindahkan tanggung jawab untuk tugas yang diberikan dari suatu wilayah otak lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa otak bisa mengkompensasi pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, jika kita sudah memasuki masa lanjut usia,
Nutrisi tetap harus kita utamakan karena jika protein dalam tubuh kita rendah, maka hal itu dapat membuat sel T menurun. Sel T ini tugasnya adalah menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Jika sel T-nya menurun, maka sel-sel yang terinfeksi akan tetap ada di dalam tubuh kita, sehingga hal itu dapat menyebabkan buruknya kekebalan tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, olahraga dapat meningkatkan fungsi sistem kekebalan karena olahraga itu dapat menghasilkan hormon yang membuat seseorang bahagia. Maka jika ia rajin berolahraga dan banyak memiliki hormon bahagia, tentu saja ia terhindar dari stres. Selain itu, seperti yang kita ketahui juga bahwa olahraga ini tentunya sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, sekalipun untuk orang yang sudah berada di fase lanjut usia. Yang terakhir adalah vaksinasi terhadap influenza secara khusus penting untuk orang lanjut usia. Kenapa vaksinasi influenza ini penting untuk orang lanjut usia? Karena jika orang tua tersebut tidak divaksinasi, maka ia tidak kebal terhadap virus tersebut. Virus influenza ini juga banyak menyebabkan orang yang sudah lanjut usia mengalami komplikasi. Selain beberapa perubahan yang sudah disebutkan sebelumnya, ada lagi perubahan lain seperti perubahan kemampuan sensoris, peredaran darah, paru-paru, dan juga sentuhan, merasakan rasa sakit, dan juga terakhir adalah dari segi seksualitas. Yang pertama dari segi indera penglihatan. Pada individu berusia lanjut atau dewasa akhir cenderung memiliki penurunan akan kualitas dan intensitas cahaya yang dapat diserap oleh retina. Karena retina pada individu berusia lanjut hanya mampu menyerap sekitar sepertiga dari intensitas cahaya yang biasa diserap atau bisa diserap pada individu berusia sekitar 20 tahun. Yang kedua adalah penurunan ketajaman penglihatan warna. Hal ini disebabkan karena lensa yang berubah warna menjadi lebih menguning daripada sebelumnya, dan hal ini menyebabkan individu jadi sulit untuk membedakan antara warna yang satu dan warna yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kedalaman persepsi. Individu pada usia lanjut memiliki kemampuan untuk mempersepsi lebih rendah daripada umur-umur yang sebelumnya, yakni kemampuan untuk mempersepsikan jarak antar benda atau besar antar benda itu semakin menurun ketika pada dewasa akhir atau usia lanjut. Dan yang terakhir, pada individu usia lanjut memiliki risiko untuk terkena penyakit mata seperti katarak, degenerasi makular, dan juga glaukoma. Yang pertama adalah katarak. Nah, katarak ini adalah penyakit mata di mana terjadinya penebalan pada lensa mata sehingga menyebabkan keburaman atau distorsi pada penglihatan seorang individu tersebut. Pada mulanya, ketika individu terkena katarak ini masih bisa diatasi menggunakan kacamata. Namun ketika sudah semakin parah, harus dilakukan bedah sederhana untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Yang kedua adalah glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata yang disebabkan oleh rusaknya sistem saraf optik karena adanya tekanan dari penambahan cairan mata. Nah, di dalam mata kita itu selalu ada cairan mata yang keluar masuk dari mata kita yang berfungsinya untuk memberikan nutrisi dan membersihkan mata. Pada penderita glaukoma, sirkulasi dari cairan mata ini cukup terganggu, artinya adanya hambatan dari saluran keluar masuknya cairan mata sehingga menyebabkan cairan mata menumpuk dalam mata dan menekan sistem saraf optik sehingga merusak sistem saraf tersebut. Dan penyakit mata yang ketiga adalah degenerasi makular, yakni yang disebabkan oleh penurunan fungsi makula retina. Yang makula retina sendiri berfungsi sebagai titik pusat fokus pada penglihatan. Individu dengan penyakit ini dapat melihat suatu objek pada pinggir mata dengan normal, namun mereka cukup kesulitan untuk melihat objek yang berada tepat di depan matanya. Perubahan kemampuan sensoris yang kedua adalah dari segi indera pendengaran, yakni telinga. Pada usia lanjut terjadi penurunan dari fungsi indera pendengaran. Namun pada usia ini orang-orang kurang yakin atau kurang menyadari adanya penurunan pada fungsi telinga mereka. Mereka mungkin lebih memilih juga untuk menyangkal atau merasa bahwa ini adalah hal yang wajar untuk orang-orang seusia mereka. Dan penurunan fungsi ini bisa diatasi dengan menggunakan alat bantu dengar yang berfungsi untuk mengeraskan suara dan juga
bisa dibantu dengan implan koklea. Perubahan kemampuan sensoris yang selanjutnya adalah pada indera penciuman dan juga perasa. Pada individu usia lanjut, mereka mengalami penurunan sekitar 50% dari individu-individu pada umur di bawahnya. Hal inilah yang menyebabkan mereka mungkin kurang peka terhadap aroma makanan atau juga rasa terhadap suatu makanan. Dan itu adalah perubahan kemampuan sensoris berupa sentuhan dan juga merasakan rasa sakit. Pada individu usia lanjut, mereka lebih tidak peka terhadap rangsangan sentuhan yang terjadi pada diri mereka. Hal ini mungkin terlihat baik karena mereka jadi lebih sulit untuk merasakan rasa sakit, namun dampak buruknya adalah mereka mungkin jadi kurang menyadari adanya suatu luka atau penyakit yang ada dalam diri mereka. Perubahan yang selanjutnya ada pada fungsi peredaran darah dan juga paru-paru. Pada individu usia lanjut memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit hipertensi dan juga penyakit stroke. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pola hidup individu tersebut pada masa-masa hidup sebelumnya. Kemudian pada fungsi paru-paru mengalami penurunan sekitar 40% pada usia ini, yakni kurangnya atau menurunnya elastisitas dari paru-paru, terus rongga dada yang semakin menyempit dan juga diafragma yang semakin melemah. Namun hal ini bisa sedikit terbantu karena individu pada usia lanjut masih bisa melakukan pelatihan terhadap diafragma seperti itu. Perubahan yang terakhir adalah dari segi seksualitas. Hal ini tidak mengartikan individu yang pada usia lanjut lantas menjadi pribadi yang aseksual, karena sesungguhnya seksualitas itu terjadi sepanjang usia kita. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penuaan itu juga sangat berpengaruh pada performa seksual, berpengaruh pada seberapa banyak hubungan seksual yang terjadi pada masa usia lanjut. Nah, di usia-usia ini memang terjadi penurunan hubungan seksual antar pasangan. Hal ini lebih banyak disebabkan karena adanya penurunan dari fungsi organ seksual, kesehatan dari organ seksual dari individu, dan juga penurunan kesehatan suatu individu sehingga menyebabkan penurunan terjadinya hubungan seksual antara individu. Aroma mawar sangat memikat. Bunganya ada di rumah si Mia. Bu Angel yang berhati malaikat, jangan lupa nilai A kami ya.